nggak bisa kabur lagi ya buat kedepannya. Pinjaman online bakal pakai jaminan. Begitulah satu berita yang saya dapatkan dari media online yang mana disampaikan bahwasanya Pindar berencana akan mewajibkan pakai anggunan atau pakai jaminan ya. Di sini teman-teman bisa lihat dulu di sebelah saya ya. Pinjaman daring atau Pindar bakal naik kelas. OJK saat ini tengah menggodok aturan agar setiap pinjaman lewat P2P lending wajib pakai anggunan dan asuransi. Tujuannya menekan gagal bayar dan lindungi semua pihak. Wah, ini mantap ini. Kalau memang OJK berencana seperti itu, saya angkat jempol gitu loh. Saya angkat jempol buat OJK gitu loh. Otomatis tidak ada lagi dugaan kartel, tidak ada lagi bank merasa tersaingi dan segala macam. Ini sudah bagus. Ya pakai anggunan harus ada objek yang menjadi jaminan fidusia tadi gitu loh. Ya kan, entah itu BPKB mobil, BPKB motor, atau sertifikat tanah. Dan bagus. Dan habis itu diansuransikan. Tinggal realisasinya seperti apa nantinya gitu loh. Apakah ini masih kita download di aplikasi, atau pinjolnya sudah memiliki semua kantor perwakilan atau kantor cabang di setiap daerah yang ada di Indonesia ya. Kita tunggu aja realisasinya ya, kalau memang ini benar gitu loh ya, karena dia wajib pakai anggunan, tujuannya menekan gagal bayar dan lindungi semua pihak ya. Bagus, jadi orang tidak bisa semena-mena gitu. Kita ingat waktu KUR pertama keluar ya, kredit usaha rakyat kan nggak ada pakai anggunan tuh. Habis itu kan banyak yang minjam, banyak yang dapat. Habis itu baru berubah-ubah kan, setiap unit-unit masing-masing dari pihak bank itu langsung berubah-ubah kan, akhirnya pakai anggunan. Sekarang pinjol juga beranjak seperti itu. Saya segini banget, hebat banget gitu loh. Teman-teman semuanya boleh ketik juga masukan Anda di kolom komentar. Habis itu lagi di sini untuk Pindar kita menyarankan harus ada anggunan ke depan karena jumlahnya ke depan semakin besar. Kita sedang siapkan, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Pentura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman saat di FGD Redaktur Media Massa di Jakarta. Ini bagus banget loh, bagus banget. Kalau memang ini bisa direalisasikan dengan tepat ya dan benar gitu loh ya. Kita atur skema asuransi penjaminan karena sekarang kan belum tersedia asuransinya. Idealnya memang ada pembiayaan yang diasuransikan. Kita dorong ada konsorsium asuransi untuk menyerap itu, tambah Agusman. Berarti saat ini belum ada asuransinya ya. Toh katanya digadang-gadangin bahwasannya kan sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023 juga, yang mana pinjol wajib menjalin kerjasama dengan asuransi. Ini wajib loh. Jadi nggak ada ceritanya nggak menjalin kerjasama dengan asuransi gitu loh. Ya nggak sih, karena di mata masyarakat atau dalam pemikiran masyarakat, terutama orang-orang yang meminjam pinjol, mereka sudah berpikiran bahwasannya hutang ini sudah di cover asuransi loh, sudah dilunasi asuransi. Kalau hari ini Bapak dari Kepala Eksekutif Pengawasan ini menyampaikan belum ada asuransi, ya ini lucu juga, belum tersedia asuransi katanya ya. Habis itu jadi dengan skema konsorsium asuransi, kamu sebagai lender bisa lebih percaya diri kasih dana, sementara brower juga terlindungi kalau hal buruk terjadi. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya lender buntung brower kabur. Ya oke juga gitu loh, saya gak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Ini wacana-wacana yang sangat luar biasa juga ya. Menurut teman-teman itu bagaimana pendapat Anda? Kalau saya sangat mendukung penuh, kalau memang nantinya pinjol ini harus pakai anggunan, harus pakai jaminan, itu bagus banget loh. Itu justru 100% itu bisa memitigasi resiko gagal bayar. Jadi orang tidak bisa suka-suka hati dia, seenak dia aja, itu nggak bisa ya. Habis itu lagi yang kita bacakan di sini teman-teman semuanya, ini ada berita 27 Mei juga ya. Jumlah pinjol kurang modal bertambah jadi 12. OJK ingatkan regulasi. Ini soal ekuitas ya teman-teman semuanya, yang mana ekuitas OJK itu dari 2,5 sampai 7, sekian sampai 12, sekian sekarang gitu loh ya. Habis itu jumlah perusahaan fintech P2P lending alias pinjaman online pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar. Saat ini bertambah menjadi 12 perusahaan. Sesuai ketentuan dalam POJK nomor 10 tahun 2022,
perusahaan fintech P2P Lending harus memenuhi ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar. Sebenarnya harus dipenuhi paling lambat Juni 2024. Sekarang sudah 2025 ya. Sebanyak 12 dari 97 penyelenggara P2P Lending. Oh, berarti ini belum dikeluarkan yang kemarin ya. Soalnya sekarang tinggal 96 itu ya kan. Sebanyak 12 dari 97 penyelenggara P2P Lending yang belum memenuhi ekuitas minimum 7,5 miliar, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman dalam paparan hasil rapat Dewan Komisioner Prode Mei dikutip Selasa 27 Mei 2025. Berdasarkan catatan bisnis, jumlah perusahaan P2P Lending yang belum memiliki ekuitas 7,5 miliar sampai dengan Oktober 2024 lalu ada sebanyak 10 perusahaan. Jumlah kemudian bertambah menjadi 11 perusahaan pada Desember 2024, dan pada Mei 2025 ini OJK mengumumkan ada 12 perusahaan yang belum memenuhi ekuitas minimum tersebut. Nah, kalau memang sudah ditemukan seperti itu dari 2024 sampai 2025, mereka juga belum memenuhi, yang 12 itu coba dimunculkan daftarnya dan habis itu udah diblokir aja, campain aja gitu loh. Berarti 96 pinjol sekarang dikurangin 12 berarti sisa 84 ya. Kita tunggu pengumuman resmi dari OJK-nya udah dibuang apa belum. Kan nggak memenuhi syarat, ngapain lagi gitu loh. Pada capek-capek kan. Agusman menjabarkan dari 12 perusahaan tersebut ada perusahaan yang saat ini dalam proses analisis permohonan meningkatkan modal di sektor. Dia menyebut OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong perusahaan fintech P2P Lending dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Dari sekian solusi yang bisa menjadi opsi, Agusman mengatakan OJK terbuka bila ada perusahaan yang angkat tangan dan menutup usahanya. Kok gitu sih OJK? Ngapain harus ditunggu mereka angkat tangan? Kalau mereka tidak memenuhi syarat, kan ada 12 tuh. Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi ekuitas seperti yang telah ditentukan. Cabut aja. Ngapain? Kayak OJK takut kekurangan pinjol kayaknya gitu. Kan sudah ada 96, dibuang 12 kan masih tersisa tuh 84. Apa yang perlu ditakutkan lagi gitu? Ya nggak sih? Harus menunggu-nunggu perusahaan yang angkat tangan, kan lucu jadinya. Kayak OJK tidak ada ketegasan dalam hal itu. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari investor strategis yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Jelasnya jangan ditungguin. OJK selalu aja begitu gitu loh, menunggu pinjol-pinjol mengembalikan izin usahanya, nanti diumumkan OJK telah memblokir. Mana pula OJK memblokir? Kalau mau OJK memblokir, ini kan sudah tidak memenuhi syarat. Panggil dia, kau mau apa tidak? Ini sudah cukup lama nih, 2024 segala macam. Ini udah sampai 2025. Kau tidak memenuhi juga, kau tidak memenuhi syarat. Nanti kau penuhi dulu. Kalau sudah kau penuhi, ajuin lagi. Kayak gitu kan. Lebih gentleman gitu loh. Terbaru ada satu perusahaan yang telah mengembalikan izin usahanya sebagai penyelenggara fintech P2P Lending, yaitu PT Ringan Teknologi Indonesia. Nah, itu makanya tersisa 96 ya kan. Agusman menjelaskan ketentuan tersebut diambil setelah perusahaan melakukan evaluasi secara internal dengan pemegang saham terkait kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan proyeksi kerugian yang akan terus berlanjut apabila terus menjalankan operasional. Saat ini belum terdapat penyelenggara LPBBTI Fintech P2P Lending yang mengajukan permohonan pengembalian izin usaha kepada OJK. Ya, kita lihat nanti setelah 31 Juli 2025. Setelah 31 Juli 2025 sama-sama kita perhatikan, karena OJK menyampaikan bahwasannya itu Pindar sebelum memberikan pinjaman kepada calon borrower itu banyak banget loh yang harus ditaati. Benar apa tidak nantinya mereka akan patuh? Kalau misalnya Pindar benar-benar mematuhi semua aturan yang disampaikan OJK, Pindar akan mundur dengan sendirinya, nggak akan kuat dia menjalankan semua usaha dengan semua aturan yang ditetapkan oleh OJK. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Nggak semua orang mau mempraktekkan hal ini saat galbay pinjol. Padahal hasilnya nyata loh teman-teman semuanya. Tapi saya nggak tahu ya, entah kenapa teman-teman yang mengalami telat-telat bayar atau tidak mampu bayar itu malah berpikir yang aneh-aneh tanpa mau melakukan satu tindakan yang jelas tindakan ini sangat menguntungkan Anda gitu loh. Bahkan
Anda akan terbebas dari yang namanya teroran, bahkan Anda tidak perlu berpikir soal DC datang ke rumah, bahkan Anda tidak perlu berpikir soal diproses jalur hukum, bahkan Anda tidak perlu menambah-nambah beban dalam pemikiran Anda. Benar-benar real yang Anda fokuskan itu adalah bagaimana saya untuk memenuhi lagi kebutuhan hidup saya yang selama ini terbengkalai gitu loh. Tapi entah kenapa semua orang seakan-akan mengabaikannya gitu loh. Ya, saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Satu kali lagi aja gitu loh. Saya mau bahas ini buat teman-teman. Karena yang saya tangkap di sini cuman ini satu-satunya jalan yang paling tepat di tengah situasi Anda tidak mampu atau tidak sanggup bayar pinjol gitu loh. Cuman ini satu-satunya gitu loh. Gak ada di luar itu. Saya perhatikan udah gak ada di luar itu karena di sini terbangunnya, di sini terbentuknya, di sini awal masalah itu terjadi. Yaitu telepon, WhatsApp, email. 3 hal ini adalah sumber masalah yang sangat besar. Lahir gitu loh. Semuanya muncul di sini loh. Di telepon takut, di WA cemas, di email tidak tenang. Ini 3 masalah. Tapi kenapa orang-orang tidak mau mempraktekkan hal ini dengan dia mengambil suatu keputusan, memutus komunikasi seperti telepon, seperti WhatsApp, seperti email. Ini hasilnya nyata loh. Benar-benar nyata Anda tidak diganggu lagi, benar-benar nyata pikiran Anda tenang, benar-benar nyata hari-hari Anda lewati dengan kedamaian, kenyamanan, dan segala. Saya perhatikan teman-teman semuanya, hampir dari kita permasalahannya itu selalu di WA teman-teman. Gak ada di luar itu gitu loh. Drama-drama yang Anda ciptakan sampai detik ini itu gara-gara Anda dapat WA. Bang katanya gitu loh. Bang ini yang mereka kirimkan. Ini maksudnya apa ya? Jadi semuanya tidak terlepas dari yang namanya WhatsApp, dari email, dari telepon gitu loh. Kenapa teman-teman tidak mau mempraktekkan hal itu? Padahal ini menyelamatkan Anda loh. Dengan Anda tidak berkomunikasi lagi, itu Anda sudah memberikan ketenangan pada diri Anda. Dengan Anda tidak perlu menerima chat WhatsApp lagi, itu memberikan kedamaian dalam diri Anda. Dengan Anda tidak melihat email-email yang aneh-aneh lagi, Anda bisa lebih fokus lagi loh. Anda bisa lebih fokus lagi mau ngumpulin duit, mau Anda misalnya memperbaiki hidup, Anda bisa lebih fokus lagi. Tapi kalau ini Anda biarkan terus-menerus, terus Anda paksa buat cari solusi, Anda nggak dapat apa-apa teman-teman semuanya. Gimana mau dapat apa-apa sementara sumber masalah itu adanya di tangan Anda? Ya. Sumbernya tidak diatasi, terus Anda sibuk mencari solusi buat ke depan. Mana bisa? Yang ada itulah orang terjeblos dengan yang namanya hapus data, backup data, jasa-jasa konsultasi dan segala macam. Orang nyangkutnya di sana gitu. Padahal tinggal dia kalau memang menyatakan, oke, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup, mungkin saya sudah perjuangkan selama ini, sudah saya carikan duitnya, sudah saya carikan uangnya, ya saya apa boleh buat. Memang fakta hidup saya tidak memungkinkan lagi, fakta hidup saya sudah tidak bisa lagi, ya tinggal, oke, saya putus komunikasinya. Gak ada yang salah kok dalam hal ini. Bahkan tadi aja saya masih mendapatkan pertanyaan gini, Bang, benar gak ya pinjol itu bisa melacak lokasi saya gitu loh, ya keberadaan saya. Terus saya tanya sama dia, kok pinjol mau lacak lokasimu? Emang alamatmu dengan KTP-mu hari ini berbeda? Enggak, sama bang. Kalau sama ngapain pinjol melacak lokasimu? Iya, itu yang saya dapat bang dari chat WhatsApp mereka, bahwa misalnya mereka akan melacak lokasi saya. Berarti kan ini debt collector menunjukkan kebodohan, tapi kita menunjukkan kebuntuan. Ya, kenapa terjadi kebuntuan? Bayangin kita masih tinggal di alamat KTP yang sama. Sekarang ada kata-kata pinjol yang menyampaikan akan terjadi pelacakan lokasi. Dia mau lacak lokasi. Ini si debt collector yang bodoh atau kita yang nampung WA-nya yang bodoh? Harusnya kan kita berpikir juga, ngapain dia harus melacak lokasi? Itu KTP kita ada, tinggal dilihat alamatnya, kita tinggal di alamat yang sama kok. Saya sampaikan seperti itu. Oh iya juga ya bang ya. Kamu dapat dari mana sih informasi seperti itu? Dari WhatsApp bang. Oh alah. Ya. Dari WhatsApp gitu loh. Kenapa orang-orang itu tidak mampu membuka pemikiran dia? Padahal itu kan sepele kan. Ucapan seperti itu kan sepele kan. Melakukan pelacakan lokasi. Padahal kita masih berada di alamat dan KTP yang sama. Oke. Dan kita ketakutan. Ketakutan kita ini bukan kita nggak tembus dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi kita lebih membawa yang namanya rasa bersalah.
rasa bersalah, rasa penyesalan, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan kita untuk berpikir secara logika. Itulah pentingnya teman-teman semuanya untuk kita memutus komunikasi yang ada gitu loh. Sehingga kepanikan kita ini tidak perlu disumbang terus-menerus dari telepon, dari WhatsApp, dari email, nggak perlu gitu loh. Kalau ini kita biarkan setiap hari, kita diteror, dicaci maki setiap hari, dihina-hina setiap hari. Kapan waktunya kita mau cari duit? Padahal saya selalu sampaikan tuh sama teman-teman semuanya. Cuman ini satu-satunya cara untuk mengalahkan pinjaman online. Ini pinjaman online loh, tidak bertemunya antara si pemberi dan si penerima. Bagaimana caranya pinjol ini untuk mengambil tagihannya lagi ketika si konsumen ini sulit banget dalam pembayaran atau keadaan yang tidak memungkinkan? Ya, melalui telepon jarak jauh tadi. Ya, Anda pernah dengar nggak, misalnya debt collector melarang keras untuk Anda mengganti nomor, untuk Anda menghapus WA, untuk Anda mengganti email gitu loh. Jangan coba-coba gitu loh. Jangan coba-coba blokir kami dan segala macam. Kalau sempat Anda lakukan hal itu, Anda bisa kami pidanakan. Pernah nggak dengar debt collector mengucapkan hal itu? Anda tahu nggak alasannya kenapa? Karena debt collector butuh laporan. Kalau misalnya Anda tidak bisa dihubungi, WhatsApp tidak bisa, debt collector mau melapor apa gitu loh. Jadi pinjol beranggapan mereka tidak bekerja. Kalau pinjol beranggapan mereka tidak bekerja, ya otomatis ngapain dia harus digaji? Sementara dia tidak bekerja kok, tidak ada laporan sama sekali. Ini yang dikesal. Maka dari itu saya selalu mengingatkan teman-teman semuanya, lakukanlah tindakan ini gitu loh. Lakukanlah satu hal ini gitu loh. Ini tindakan nyata yang hasilnya seketika itu Anda akan melihat gitu loh. Anda rasakan nanti setelah Anda tidak terima telepon mereka lagi, setelah Anda tidak baca chat WhatsApp mereka lagi, bagaimana dengan keadaan Anda nanti? Pasti jauh lebih nyaman, pasti jauh lebih tenang gitu loh. Nah, ini poin yang sangat pentingnya, teman-teman semuanya. Daripada kita setiap hari nih kita ditelepon, kita dicaci, "Bang, datang nggak sih?" Ya kan? Karena kita mendengar tadi, kamu kalau tidak melakukan pembayaran, data kamu kami limpahkan ke pihak ketiga. Jadi kita kan takut kan. Bahasa-bahasa seperti itu selalu mereka lontarkan ya. Kita takut dong, kita cemas dong dalam hal-hal seperti itu. Nah, justru dengan hal seperti itu kita atasilah teman-teman semuanya. Bagaimana kita mengatasi hal ini ya? Dengan kita tidak perlu kita mendengar komunikasinya lagi, kita tidak perlu mendengar telepon dia lagi, kita tidak perlu membaca WhatsApp dia lagi. Kita hanya fokus bagaimana hari ini duit yang tidak ada ini menjadi ada. Itu aja PR kita gitu loh. Kalau kita masih diganggu setiap hari, bagaimana caranya kita fokus mengumpulkan uang ini, bagaimana caranya kita fokus untuk mendapatkan uang bayar tagihan sementara setiap hari kita sibuk menerjemahkan mereka gitu loh. Ya, itu yang perlu teman-teman simak dan pahami benar-benar, kalau bisa dipraktekkan lah gitu loh. Ini nggak susah juga kok. Jadi saya berharap itu buat kedepannya teman-temanku semuanya, tolong dong gitu loh. Ya, ini satu hal yang sangat penting loh teman-teman semuanya. Bayangin sama Anda, setiap berita tentang mengakhiri hidup atau nekat mengakhiri hidup selalu dengan judul diduga karena teroran pinjaman online. Teroran itu lahirnya di telepon, di WhatsApp, di email. Ini lahirnya teroran itu gitu loh. Ya nggak ada pernah diduga gara-gara dilacak oleh pinjaman online, nggak ada beritanya gitu loh. Diduga gara-gara didatangi oleh pinjaman online, nggak ada beritanya. Cuman itu diduga gara-gara diteror oleh pinjaman online. Berarti masalahnya di teroran dong. Ya, Anda mampu, kenapa tidak Anda atasi? Anda bisa, kenapa tidak Anda lakukan? Ya, kenapa begitu banyak orang malas mempraktekkan hal itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, Anda bilangin, "Bang, kalau kita ganti nomor, kontak darurat kita dihubungi." Ini ranahnya pinjaman online. Anda ganti nomor, tidak ganti nomor, nomor Anda aktif atau tidak aktif, selagi hutang tidak Anda bayar, kontak darurat selalu mereka butuhkan. Untuk apa? Ini untuk memperpanjang tangan mereka melakukan penagihan terhadap diri Anda. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, Anda tidak usah khawatir dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang sebenarnya adalah orang-orang sekitar Anda nantinya yang diadu domba oleh debt collector. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Sangat gampang juga, saya bilangin gitu. Kalau ada orang sekitar Anda nanti yang dihubungi oleh pinjaman online atau dihubungi oleh pinjol misalnya gitu kan, Anda cukup sampaikan, suruh mereka datang ke alamat saya, suruh dia datang ke rumah saya. Cukup sampaikan seperti itu. Selalu saya bilangin seperti itu buat teman-teman semuanya. Ya, kenapa ini nggak mau mempraktekannya gitu? Kenapa malah kita berpikir yang aneh-aneh? Ganti nomor, kondar dihubungi. Ganti nomor, data disebar. Padahal Anda tidak ganti nomor pun, saat ini kan Anda tidak ganti nomor, kondar Anda ditelepon kan? Ya enggak, banyak kok orang yang tidak ganti nomor tapi tetap aja kondar ditelepon.
Ya, banyak orang yang tidak ganti nomor tetap aja mereka melakukan penyebaran data. Jadi hal ini teman-teman semuanya, yang paling terpenting adalah bagaimana PR-nya Anda menyelamatkan pemikiran Anda supaya tidak tergoda dengan kata-kata yang tidak pantas ini. Supaya Anda tidak masuk dengan kata-kata permainan mereka ini gitu. Supaya Anda bisa lebih fokus lagi. Kalau enggak hidup Anda makin hancur loh. Gali lubang tutup lubang sudah dilakukan, sudah banyak aplikasinya, bahkan aplikasi sendiri udah nyerah, nggak mau lagi aplikasi mencairkan gitu loh. Sementara Anda tidak sadar juga. Kenapa itu teman-teman semuanya? Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan hal-hal seperti ini segera teman-teman praktekkan dan segera rasakan apa manfaatnya gitu loh. Ya, dan langsung ada kenyataannya langsung. Nyata hal-hal ini. Begitu Anda praktekkan, Anda mendapatkan kenyataannya seperti apa nantinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir dan saya akhiri dulu.